Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, supaya aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Ada seorang kaya yang mengenakan pakaian ungu dan kain halus dan makan dengan mewah setiap hari. Dalam perumpamaan kali ini Yesus tidak mengutuk kekayaan, tetapi Yesus mengingatkan kita semua bahwa orang kaya memiliki kewajiban moral yang serius untuk membantu orang miskin. Selama beberapa generasi, ajaran sosial Katolik telah menekankan tanggung jawab ini. Ingatlah pepatah para bapa, "Beri makan orang yang sekarat karena kelaparan, karena jika kamu tidak memberinya makan, kamu telah membunuhnya. Kamu tidak memberikan apa yang menjadi milikmu kepada orang miskin, tetapi kamu mengembalikan apa yang menjadi miliknya." Cinta untuk orang lain, dan pertama-tama cinta untuk orang miskin, yang di dalamnya gereja melihat Kristus sendiri, menjadi nyata dalam memajukan keadilan. Saudara-saudari, marilah kita periksa amal kasih Prapaskah ini dalam terang 1 Yohanes bab 3 ayat 17 sampai 18. Jika seseorang yang memiliki sarana duniawi melihat seorang saudara yang membutuhkan dan menolak belas kasihnya, bagaimana mungkin cinta Tuhan tetap ada dalam dirinya? Anak-anak, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau ucapan, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Orang kaya itu tidak terlalu mempedulikan Lazarus, tetapi dia tampaknya cukup mengasihi kelima saudara laki-lakinya untuk meminta agar mereka diperingatkan. Jangan sampai mereka juga datang ke tempat siksaan ini. Abraham menjawab bahwa Musa dan para nabi sudah cukup memberi peringatan. Faktanya Abraham menambahkan, jika mereka tidak mau mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan jika seseorang harus bangkit dari kematian, yang persis seperti yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita semua.
Berapa banyak dari kita yang melakukan tugas sehari-hari melupakan yang miskin dan menolak untuk mengakui para nabi di zaman kita, orang-orang kudus, imam yang baik, sahabat-sahabat suci yang mengingatkan kita setiap hari bahwa Yesus Kristus datang kembali dari kematian untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena kamu tahu kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa karena kamu ia menjadi miskin meskipun ia kaya, sehingga oleh kemiskinannya kamu menjadi kaya. Kristus menjadi miskin agar kita menjadi kaya bukan suatu hari nanti di surga, tetapi di sini dan saat ini juga. Kristus menganugerahi kita identitas kerajaan Allah melalui pembaptisan kita. Kristus memberi kita makan dengan roti dari surga untuk menopang kita dalam perjalanan kita. Kristus mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita dapat memulai lagi dan lagi. Kristus juga menghujani kita dengan kekayaan spiritual melalui cinta yang Ia kirimkan kepada kita melalui sesama kita. Hati kita penuh dengan rasa syukur. Tetapi apakah kita bersedia menjadi miskin untuk orang lain, meneladani Tuhan kita, memberi tanpa menghitung biaya, untuk melayani orang buangan, untuk membela yang lemah? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.